Tergantung greenhouse-nya ya Mbak. Kalau bambu itu udah di atas 60-an lah. Dari bambu aja udah di atas 60 juta. 60 juta. Sementara greenhouse yang dimiliki Mas Rudi itu dari galvanum ya. Galvanum. Nah itu tambah berapa lagi itu? 2 kali lipat lebih lah. Kalau Lebih dari 2 kali lipat ya. Drop it. Selamat siang Sobat Tani, kita berjumpa lagi di Pojok Simanis, Pojok Konsultasi Manajemen Agribisnis Klaten. Dan Simanis kita siang hari ini adalah seorang petani milenial, sebut saja namanya Mas Rudi. Mas Rudi, lihat ke kamera Mas, dada-dada sebentar. Oke, ini adalah Mas Rudi. Mas Rudi adalah salah satu petani milenial yang mengupayakan budidaya melon dengan sistem hidroponik dan beliau juga member dari KUR BRI. Baik Mas Rudi, tema kita pada siang hari ini kita akan bicara tentang pemanfaatan atau manfaat KUR dalam membantu proses usaha yang dilakukan para petani, terlebih secara khusus ya untuk Mas Rudi adalah petani melon hidroponik. Nah, pertama kali mengawali kegiatan budidaya ini apa yang mendorong Mas Rudi gitu? Ya awalan juga kan buat regenerasi petani. Kalau sini kan orang tua-tua. Terus pemanfaatan lahannya lahan tak ada hujan. Jadi kalau nggak ada teknologi kan susah. Jadi kalau kayak musim ini ya kemarau kan nggak ditanamin. Nah, itu yang susah. Biasanya Makanya hanya 1 kali tanam aja. 2 kali, paling tanam. yang kedua itu padi itu ya agak susah. Soalnya sawah tak ada hujan paling ngandelin air kali disedot. Itu pun kalau masih ya nyampe. Kalau enggak kan jagung juga kurang produktif kalau daerah sini, kurang air. Ya. Terus kemudian ada keinginan untuk melakukan budidaya yang dipilih adalah komoditas melon gitu. Nggak main-main untuk seorang yang berawal dari proyek ke pertanian dan langsung ngambil melon itu lumayan berani ya Mas ya, lumayan berani. Apalagi modalnya kan kalau mainan melon hidroponik kan nggak sedikit. Iya. Itu yang mendasari keberanian itu apa? Kenapa langsung melon gitu? Ada temen sih yang nyaranin. Berawal dari studi tiru dari pengalaman teman ya Mas Rudi ya. Dari teman. Terus tadi kan Mas Rudi sempat bilang bahwa modalnya nggak main-main gitu. Seberapa main sebenarnya modal yang dibutuhkan untuk satu greenhouse? Greenhouse melon ini. Kalau tergantung greenhouse-nya ya Mbak. Kalau bambu itu udah di atas 60-an lah. Dari bambu aja udah di atas 60 juta. 60 juta. Sementara greenhouse yang dimiliki Mas Rudi itu dari galvanum ya. Galvanum. Nah, itu tambah berapa lagi itu? 2 kali lipat lebih lah kalau lebih dari 2 kali lipat ya. Jadi gambarannya untuk membuat greenhouse dengan ukuran berapa ini Mas? 41 kali 10. 41 kali 10 kalau menggunakan media atau tiangnya dari bambu itu biayanya sekitar 60-an juta. 60-an Tapi kalau lebih yang dimiliki Mas Rudi ini menggunakan galvanum bisa 3 kali lipatnya dari penggunaan bambu tadi. Belum instalasi. Itu baru greenhouse-nya, belum instalasi hidroponiknya ya Mas. Hidroponik. Modal dari mana Mas? Kalau saya KUR Mbak mainnya. Kalau saya kan ibaratnya Kredit usaha rakyat itu yang dipakai iya. Kalau orang desa kan jarang yang punya modal gede lah. Kalau nggak mainan sama KUR. KUR kan ibaratnya bunganya masih nyampe lah kalau buat putaran bisnis. KUR yang dipakai ini adalah KUR untuk usaha tani, KUR pertanian atau KUR yang umum Mas? KUR umum sih Mbak. Kalau sini kan KUR pertanian belum masuk. Ya. Padahal KUR pertanian itu ada, jadi KUR yang memang khusus untuk pertanian gitu. Tapi kan kalau orang awam mau ngajukan KUR pertaniannya agak susah Mbak. Belum di cabangannya juga agak susah posisinya. Ya, karena KUR pertanian itu biasanya kaitannya dengan para petani yang memiliki hamparan, kemudian usaha taninya tercantum di dalam RDKK seperti itu ya. Sementara Mas Rudi ini kan berawal dari bangunan, dari proyek yang seperti itu, jadi memang belum terdaftar di RDKK petani, maka yang diakses adalah KUR umum untuk usaha umum. Nah, caranya Mas untuk mengajukan itu dan bagaimana bank akhirnya berani memberikan pinjaman itu kepada jenengan itu awalnya bagaimana? Kalau itu mah, kalau saya kan KUR dari dulu Mbak buat bisnis yang lain. Kayak kakak kan udah ngambil,
buat dagang gitu. Itu kan ada rekomendasi lah ke KUR buat nyari modal. Ibaratnya. Jadi istilahnya untuk akses KUR itu nggak susah lah ya. Nggak BRI susah. mungkin ini yang diakses BRI atau Bank BRI, Mbak. BRI. Oh ya, BRI yang paling dekat dengan kecamatan ya. Artinya dia ada di unit paling bawah itu ada di setiap kecamatan. Nah, untuk syaratnya sendiri Mas, apakah perlu menggunakan jaminan dan lain sebagainya? Gitu? Kalau jaminan tergantung nilai pengambilan sih Mbak. Kalau jaminan ini Plafon teratas yang bisa diakses berapa? kalau cabang itu 100 juta itu baru tahun ini kayaknya. Jadi sampai bisa di angka 100 juta ya. Berarti untuk bikin satu greenhouse ini tadi modal sendirinya aja udah banyak sendiri, ditambah dengan modal KUR tadi ya. Kemudian apakah Bang juga melakukan analisa usaha dari budidaya hidroponik ini yang dilakukan kemarin BRI? itu kepala cabang ke sini Mbak. Survei, tetap ada survei ke lokasi lahan posisinya. Ngeliatin. Kalau untuk bunganya Mas, masuk nggak untuk hitungan? Kalau buat usaha? bisnis itu masih masuk Mbak, kalau KUR loh. Kalau program bunganya kan agak ringan posisinya. Jadi muterin duit itu masih ketemu lah kalau pengusaha mikro. Itu jangka waktu berapa kalau pengambilan 100 juta itu? 100 juta itu paling lama kan 5 tahun Mbak. Paling lama 5 Tapi tahun. kan tergantung kemampuan masing-masing lah pribadi kalau ini. Kalau untuk muterin bisnis hidroponik melon, berapa yang diambil jangka waktunya? Mas? Untuk rahasia perusahaan lah kalau itu Mbak. Karena tadi kita lihat ya beberapa kita wawancara cukup menjanjikan lah ya. Jadi ini masih masuk lah ya hitungan mungkin di bawah 5 tahun pun KUR sangat menjanjikan dipakai untuk bisnis. Oke, baik Mas, kita kan tadi udah ngobrol beberapa langkah-langkah ya kenapa kita mengambil KUR, dan kemudian Mas Rudi juga sudah merasakan manfaatnya ketika mengakses KUR itu untuk usahanya Mas Rudi. Nah, kalau Mas Rudi menyarankan, memberi saran, memberikan motivasi, karena di luaran atau pendengar kita, penonton kita itu banyak sekali petani-petani muda yang sedang memulai usahanya Mas. Nah, saran Mas Rudi untuk mereka apa Mas yang bisa disampaikan Mas? Kalau mau ngambil KUR itu ya dikalkulasi dulu Mbak posisinya. Jenis usahanya apa? Jenis usahanya apa, terus lihat pasar lah ibaratnya. Kalau perdagangan itu gimana, stok gimana, terus harga gimana. Itu jadi buat pertimbangan, jangan asal ngambil ntar nggak bisa ngangsur kan agak repot juga. Ya jangan sampai ya tanpa pertimbangan yang jelas, paton ngambil KUR, giliran dapat uang, bingung mau diputerkan ketika harus ngangsur, kesulitan sendiri. Nah, untuk Mas Rudi ini adalah salah satu member KUR yang menggunakan dananya untuk budidaya tanaman melon hidroponik. Dan kemudian ini kita ada di sekeliling tanaman melon yang menjadi panenannya Mas Rudi. Tadi saya dapat satu yang paling besar ya Mas ya, tadi kayak sekitar 1,25 kilo lah. Ini ternyata perputaran dana KUR yang digunakan Mas Rudi untuk budidaya melon ini sangat menjanjikan, dan itu bunganya lumayan ringan ya Mas, sekitar 0,6 masuk dalam hitungan ekonomi untuk budidaya ini. Maka jangan ragu-ragu kalau para petani milenial mau mengakses KUR untuk kegiatan budidaya tani, lebih-lebih pembudidayaan pertanian melon hidroponik seperti ini. Mas Rudi, mungkin itu yang bisa kami gali bersama ya, nanti suatu saat kalau ada para milenial muda yang datang ke sini nyari info ke Mas Rudi, cara mengakses KUR BRI piye Mas, nah seperti itu, apakah perlu jaminan atau tidak? Kalau jaminan tergantung nilai pengambilan Mbak, tapi pasti pakai jaminan sih, tapi kan tergantung nilai pengambilan, jaminannya apa. Biasanya kan adalah orang BRI-nya yang datang ke rumah survei kan juga ada. Yang jelas bunganya ringan lah ya untuk usaha bisa masuk. Nah, baik para sobat tani, demikian wawancara saya dengan Mas Rudi, salah satu petani milenial yang membudidayakan melon secara hidroponik dan mengakses KUR BRI. Sampai jumpa di podcast kami selanjutnya. Salam pojok si manis.